Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pengelolaan data karyawan. Video presentasi kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah sistem informasi. Nama saya Nursri Indastiani dari kelas akuntansi F NPM 18430012. Menurut Jogianto HM tahun 2005, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi dan manajemen dapat melakukan penyimpanan dan pengelolaan data pada database dengan menggunakan DBMS. DBMS yang dimaksud di sini adalah sebuah program software yang dibuat agar mempermudah dan mengefisiensikan pekerjaan dalam pemasukan, pengeditan, penghapusan, serta pengambilan data perusahaan pada database. Sistem ini berisikan bagaimana perusahaan ini akan melakukan proses pengiriman dokumen sehingga pihak perusahaan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan cepat. Untuk sistem informasi kali ini, saya mengambil sebuah contoh pada PT Trikarya Cemerlang. PT Trikarya Cemerlang ini merupakan tempat pekerjaan saya, tempat saya bekerja. Saya sebagai admin di situ. Dan untuk sejarah singkatnya, PT Trikarya Cemerlang ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing. Berdirinya pada tahun 1997 awal, dimulai dari CV 3 Serangkai itu pada 1996, kemudian berganti menjadi PT Mitra Sejahtera Abadi Indonesia Jaya pada tahun 2000, dan pada tahun 2006 berganti nama menjadi PT Trikarya Cemerlang hingga saat ini. Ini untuk visi dan misinya dari perusahaan tempat saya bekerja. Untuk bidang usahanya meliputi ada jasa cleaning service, security, trolley boy, dan masih banyak lainnya. Lalu saya mengambil Departemen Human Resource sebagai kasus. Kenapa saya mengambil Departemen Human Resource? Karena di perusahaan tempat saya bekerja ini, sistem informasi yang digunakan itu masih manual. Masih menggunakan Microsoft Excel sebagai penyimpanan datanya, sehingga membuat admin itu harus membaca satu persatu data yang sudah diinputkan. Terkadang ada kelalaian, misalnya datanya ganda atau datanya tidak terupdate secara benar. Seperti itu. Jadi saya membuat rancangan sistem informasi untuk lebih mempermudah dan mengefisiensikan pekerjaan. Rancangan sistem ini saya buat ke dalam dua model, DFD ataupun IRD. Untuk DFD merupakan data flow diagram, memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Visual dari DFD ini menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut dari start sampai finish. DFD seringkali dipakai untuk menggambarkan suatu sistem yang sudah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan. Bagi Anda yang belum mengetahui apa sih DFD itu? DFD itu ada 3 level. Yang pertama ada diagram konteks. Diagram konteks itu gambarannya satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Diagram konteks itu sering disebut sebagai diagram nomor 0, karena diagram ini merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD. Yang kedua ada diagram 0. Diagram 0 itu atau diagram level 1.
Diagram level 1 ini merupakan pemecahan dari diagram konteks. Diagram ini memuat penyimpanan data. Yang ketiga ada diagram rinci, merupakan diagram yang digunakan untuk menguraikan atau pemecahan proses yang ada di dalam diagram nol. Kemudian ada IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Di dalam IRD itu ada 3 komponen. Yang pertama ada entitas. Entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contohnya entitas itu apa sih? Seperti misal karyawan, admin, ada HRD, atau mungkin kalau di dalam sekolah ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, seperti itu yang namanya entitas. Yang kedua ada relasi. Relasi yaitu suatu hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Kemudian yang ketiga ada atribut. Atribut itu memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitasnya. Nah, ini untuk rancangan sistem informasi saya untuk DFD level 0 atau DFD konteksnya. Di dalam sistem informasi ini ada 2 entitas, yaitu admin dan karyawan. Di sini karyawan memberikan data pribadinya seperti KTP, nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir kepada admin untuk diinputkan ke dalam sistem informasi. Nah, kemudian setelah diinputkan ke dalam sistem informasi, maka admin dapat menerima informasi dari sistem yang telah diinputkan. Kemudian dan karyawan juga bisa mendapatkan info data karyawan tentang dirinya. Untuk DFD level 1. Dari DFD level 1 ini merupakan pengembangan dari diagram konteks pada gambar yang pertama tadi. DFD ini menjelaskan alur pada rancangan sistem informasi ini dimulai dari admin yang melakukan login pada sistem informasi. Data admin untuk login aplikasi disimpan melalui database bernama login. Kemudian setelah melakukan login, maka sistem informasi akan memunculkan data siapa admin yang melakukan login tersebut. Data tersebut disimpan ke dalam database admin pada master data. Kemudian setelah berhasil login, admin melakukan penginputan data karyawan. Data karyawan akan disimpan ke dalam database karyawan. Setelah berhasil diinput, maka sistem informasi dapat memberikan laporan. Laporan tersebut bisa diberikan kepada HRD-nya secara langsung dari admin, seperti itu. Untuk DFD level 2 ini merupakan subproses dari data karyawan. Subproses ketiga. Subproses ketiga ini itu menjelaskan alur pada sistem informasi ketika admin melakukan penginputan data. Data karyawan diinputkan pada database karyawan meliputi seperti nama karyawan, alamat, jabatan, tempat tanggal lahir. Kemudian dari penginputan itu disimpan pada database karyawan. Setelah pada database karyawan sudah tersimpan, maka admin dapat melakukan penginputan data absensi harian, bahkan lemburan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Setelah itu, admin juga bisa melakukan penginputan rincian gaji dari karyawan tersebut. Berapa gaji pokoknya yang diterima, apakah ada tunjangan gaji ataukah ada potongan gajinya. Kemudian dari lemburan yang sudah diinputkan ke dalam data absensi, maka akan dapat diketahui juga berapa gaji yang diperoleh dari hasil lemburnya, seperti itu. Ini untuk IRD-nya, IRD Sistem Informasi Data Karyawan. Ini ada 4 entitas.
Ada admin, ada karyawan, ada gaji, ada absensi. Di sini admin itu digunakan ketika akan login itu tadi login ke dalam sistem informasinya. Ada ID admin, nama admin, dan password. Yang kedua ada karyawan. Untuk entitas karyawan ini memiliki 5 atribut. Ada ID karyawan, nama karyawan, alamat, tempat tanggal lahir, dan jabatan. Dari data ini disimpan ke dalam database berjudul karyawan. Setelah karyawan, ada database bernama absensi. Di sini ada 5 entitas juga, ada ID karyawan, nama karyawan, hari kerja, overtime, ID absensi. Kemudian setelah absensi ada entitas gaji. Untuk entitas gaji di sini memiliki 7 atribut. Ada ID absen, ada nama karyawan, ada lemburan, ada gaji bersih yang diterima berapa, gaji pokok, tunjangan maupun potongan gajinya. Nah, dengan adanya perancangan sistem informasi pengelolaan data karyawan pada perusahaan ini, khususnya perusahaan cabang yang ada di kota Surabaya, harapannya dapat membantu meminimalkan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan data selama ini. Lebih dapat meminimalkan kesalahan data karena lebih terkontrol dalam penyimpanan datanya. Kemudian akses bagi admin jika menginput data karyawan, memudahkan untuk proses memasukkan data kehadiran maupun overtime karyawan, proses pendataan gajinya berapa, jadi lebih mudah juga. Jadi dengan adanya database penyimpanan data ini diharapkan data karyawan lebih mudah dalam pengelolaannya. Baik, sekian presentasi video saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.